apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Jadi di pasal 143 di KUHP itu menyatakan dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat, ya, dan tidak tepat itu batal demi hukum. Jadi nanti bisa dia lepas dari segala tuntutan hukum. Itu pertama sekali dicari dulu Harun Masiku itu ada di mana. Jangan malah dibalikin Hasto duluan, sementara orang yang dibantu sendiri merasa nggak pernah diperiksa untuk kepentingannya siapa. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ketika KPK mengklaim bahwa punya senjata pamungkas untuk menghadapi kasus hukum Hasto, tapi KPK sepertinya malah dibuat kaget sendiri oleh pernyataan dari pakar hukum pidana ini guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak HK ini ngikuti di apa namanya, di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan itu ya, disandingkan nanti di persidangan. Jadi konteksnya ini kan KPK yang melakukan pemeriksaan namanya penyidik ya. Dari penyidik ini melakukan pemeriksaan karena kedudukan Hasto ini sudah jadi tersangka. Nah, untuk ditetapkan menjadi tersangka tentu sudah memiliki dua alat bukti. Pada umumnya, kalau penetapan tersangka sudah dilakukan, pada umumnya ini harusnya ditahan karena sudah cukup bukti. Alasan kenapa orang ditahan itu ada alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektifnya itu khawatir kalau nanti dia melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi lagi perbuatan. Jadi saya pikir KPK ini tidak merasa bahwasanya Hasto kemungkinannya mau melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi lagi perbuatannya. Kalau dilihat dari struktur pasal yang yang disangkakan itu pasal 5 dan pasal 21 ya, itu sanksi pidananya sudah mampuni ya di atas 5 tahun untuk ditahan dari syarat material. Nah, kemungkinannya kenapa tidak ditahan? Karena khawatir ya, selain dari cukup alat bukti yang tidak cukup, dan juga tidak ada kekhawatiran bagi KPK kalau orang ini akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Berarti ada indikasi ke sana, Prof. Jamin. Ada indikasi bahwa selain tadi khawatir tidak ada kekhawatiran Hasto untuk kabur, ada indikasi ini alat bukti yang untuk menersangkakan Hasto juga sebenarnya masih kurang kuat juga sebetulnya. Ada indikasi ke sana? Saya berapa kali di media saya katakan ada kekeliruan dalam penerapan pasal oleh KPK ini. Kekeliruannya apa? Karena dia menyandingkan pasal suap itu pasal 5 ya sebagai pemberi suap dengan pasal 21 yaitu terkait dengan obstruction of justice, menghalang-halangi penyidik. Padahal kalau pasal suap itu adalah orang aktif yang melakukan suap, artinya dia berusaha untuk mengaburkan atau menggagalkan atau merintangi lah ya perbuatannya supaya tidak ketahuan, dan setiap para tersangka itu punya hak ingkar gitu. Nah, jadi nggak mungkin orang yang sebagai pelaku aktif lalu dia juga menghalang-halangi dirinya untuk diperiksa atau diketahui tidak melakukan tindak pidana. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi saya kira ini ada kekeliruan dalam penerapan pasal oleh KPK terkait pasal obstruction of justice yang dikumulasikan ya. Maksudnya akumulasi itu pakai kalimat dan ya dalam persangkaannya, bukan subsidiaritas. Kalau subsidiaritas dia suap atau menghalang-halangi penyidikan, pakai atau gitu. Tapi ini enggak, dua-duanya dia dianggap aktif melakukan perbuatan. Nah, ini justru dilema sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, inti permasalahannya adalah Mas Dikul ya, yaitu Harun Masiku ini kan orang yang dianggap dibantu untuk dimenangkan dengan memberikan suap kepada anggota KPU gitu ya. Sementara Harun Madikunya sendiri
tidak merasa dilakukan sebagai orang yang dibantu begitu. Dari mana taunya? Karena penyidik sendiri kan belum selesai ini urusan Mas Diko ini ya. Jadi kan belum dapat, belum tahu di mana, dan kasus ini kan belum dikembangkan. Harusnya kalau dalam hukum pidana itu kita menyuap orang lain itu ya bersama-sama dengan Mas Diko atau Harun Masiku ini sebagai orang yang mau dibantu, harusnya diperiksa dahulu dong dia. Dia yang diperiksa untuk kepentingan siapa? Kepentingan Hasto. Dia akan ditanya, apa kaitan Hasto kok tiba-tiba memberikan suap atau kepada KPU untuk kepentingan Harun Masiku. Sementara Mas Diko sendiri nggak merasa diperbuat, dan jadi berarti jadi dengan kata lain KPK menurut Anda salah langkah kah dalam satu, yang pertama adalah menerapkan pasal sangkaan, yang kedua adalah salah langkah dalam melakukan alur hukum yang seharusnya dilakukan, karena yang ditersangkakan Hasto dulu, sementara Harun Masikunya juga masih berada di luar sana, out nowhere gitu kan, kita tidak tahu di mana. Ya, tentu kalau kita, contohnya saya menyuap KPU supaya orang pilihan saya menjadi terpilih, kan nggak mungkin saya melakukan itu ya tanpa disuruh atau tanpa punya kepentingan dengan orang tersebut. Orang tersebut harus ditanyakan, apa kok bisa ada kaitannya apa Anda dengan dia sehingga dia melakukan. Jangan-jangan itu bukan suap ya, bukan untuk kepentingan dia gitu. Karena yang disangkakan Hasto memberikan suap untuk kepentingan si Harun Masiku. Nah, sementara si Harun sendiri nggak pernah diperiksa terkait kasusnya si Hasto, benar nggak dia untuk kepentingannya. Nah, inilah. Jadi sulit saya kira dari sisi itu kita bisa menerima sepanjang si Harun Masikunya ini belum pernah diperiksa untuk kepentingan perkaranya si Hasto begitu. Prof. Jamin, tadi Anda katakan akan ada kompleksitas sendiri kalau KPK menerapkan pasal 5 dan pasal 21 secara linear, secara bersamaan. Konsekuensi hukumnya apa jika begitu? Ya, kalau dia masuk dalam surat dakwaan nanti di pengadilan, maka surat dakwaannya itu menjadi kabur gitu ya. Nah, kabur. Jadi di pasal 143 di KUHP itu menyatakan dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat, ya, dan tidak tepat itu batal demi hukum. Jadi nanti bisa dia lepas dari segala tuntutan hukum. Artinya Hasto bisa bebas? Ya, lepas. Istilahnya yang kita gunakan dalam hukum pidana ada lepas, ada bebas. Kalau bebas itu berarti unsur pidananya nggak terpenuhi. Tapi kalau lepas, salah dalam penerapan hukum gitu. Oke, baik. Jadi kalau ke depan ini kan tentu menjadi kasus Harun Masiku ini sudah kasus lama yang tidak terungkap, begitu, belum terungkap, dan di era KPK yang baru ini ada harapan besar supaya kasus ini bisa segera terungkap, begitu, dengan jelas dan terang. Jadi, Prof. Jamin, apa masukan Anda untuk KPK, untuk semua hal atau semua pihak yang terkait, supaya kasus ini bisa terang benderang, terbuka seterang-terangnya tanpa ada yang ditutup-tutupi? Ya tentu pertama sekali dicari dulu Harun Masiku itu ada di mana ya. Untuk kasusnya dia sendiri, dan kalau nanti pengembangan perkara benar dia dibantu oleh Hasto dan dia juga mengatakan Hasto memberikan uang kepada KPU, baru Hastonya yang ditindaklanjutin. Jangan malah dibalikin, Hasto duluan sementara orang yang dibantu sendiri merasa nggak pernah diperiksa untuk kepentingannya si Hasto. Nah, jadi inilah berhukum ini kan harus ada aturan ya. Jadi kita nggak hanya karena ingin, contohnya karena sekjen PDIP dianggap ya, kita tahulah beberapa media massa sudah menerangkan ini lebih kental nuansa politik atau berjening dengan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ya. Jadi saya kira itu harus disingkirkan lah. Hal-hal seperti itu harus berhukum, itu harus bermartabat ya, harus berintegritas gitu loh. Oke guys, jadi menurut pakar hukum pidana Profesor Jamin Ginting, ternyata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bisa lepas dari jerat hukum kasus hukumnya karena mungkin KPK dinilai tidak cermat bahkan keliru dalam menerapkan hukum pada Hasto Kristianto. Tadi ada dua alasan yang dijelaskan. Yang pertama, menggabungkan dan mengakumulasi dua pasal 5 suap dan pasal 21 obstruction of justice
bukan sebagai subsidiaritas, sehingga ini dilema dan bertentangan. Lalu yang kedua, pelaku utama dalam kasus ini yaitu Harun Masiku belum pernah diperiksa. Harusnya alur hukumnya Harun Masiku diperiksa dulu, baru dikembangkan ke pihak lain yaitu Hasto, sehingga tidak bisa dibalik. Sehingga ini yang mungkin membuat pihak KPK masih harus kasih ulang dan menyiapkan strateginya untuk bisa memenangkan di pra-peradilan di kasus Hasto nanti, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.